Iya, saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama dulu. Ya, kita mau belajar dari kitab Kejadian pasal 1. Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar dulu satu kebenaran. Alkitab katakan, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Nah, saudara, karena seringkali kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, itu membuat kita terus hidup dalam belenggu. Ya, memang saudara, ada pekerjaan iblis dalam kehidupan orang percaya, ada. Ya, tetapi jujur saja Alkitab bilang iblis sudah dikalahkan. Nah, tetapi saudara, bagaimana iblis yang sudah dikalahkan itu bisa menang terus dalam banyak kehidupan orang percaya? Letaknya adalah, Alkitab katakan dengan jelas, kebenaran itu. Saudara, ya, kita mau belajar sekarang tentang kebenaran firman Tuhan, bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengan lebih mengerti kebenaran itu, saudara, kita akan mengerti posisi kita. Dengan mengerti kebenaran itu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita dari perjanjian Tuhan. Ya, ini yang sering kali, saudara, kita jujur saja ya, saudara, ya, kami sebagai hamba Tuhan itu punya pergumulan begini. Tuhan, kadang Tuhan suruh kami ngomong gamblang, kadang Tuhan suruh kami ngomong apa adanya. Tetapi, saudara, apa yang seringkali kami lihat dengan mata, kami rasa di hati, kalau kami sampaikan apa yang Tuhan mau, seringkali yang terjadi adalah agak susah menerimanya. Karena kembali ke dalam tingkat usia rohani. Orang yang tingkat usia rohaninya sudah mulai dewasa, itu mengerti, saudara, yang namanya larangan itu baik. Tapi orang yang dalam masa akil balik, itu namanya larangan adalah penghambat kebebasan. Kita masih yang pernah masa puber berapa orang? Tolong angkat tangan. Yang pernah umur belasan tahun, tolong angkat tangan. Ya, turunkan. Bukankah kita pernah ngalami waktu kita usia belasan tahun, rasanya ada satu masa kita sama orang tua itu rasanya kok susah sekali, betul? Biasanya kita mudah diatur, biasanya kita apa? Gampang diperintah. Nah, ketika kita mulai masuk masa remaja, kita merasa kita sudah tahu. Ya kan? Sudah bisa atur hidup sendiri, sudah ngerti baik buruk. Ya kan? Nah, ini seringkali menimbulkan banyak pertentangan, betul saudara? Dan banyak orang Kristen itu pada lebih banyak di masa akil balik, belum dewasa. Nah, sekarang kita akan lihat yuk kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat ke-28 dulu. Ya, saya nggak buka ayat 1 pada mulanya adalah firman, hari pertama apa, nanti sekolah minggu kita, amin. Ini sekolah Sabtu, betul? Iya, besoklah sekolah minggu. Baik, saudara, kita akan lihat ayat 28. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, perhatikan sekarang ayat ini ya. Tadi saya doa, Tuhan, saya suruh ngomong apa sih? Saudara, walaupun saya pernah sekolah untuk jadi hamba Tuhan, tapi nggak bisa pakai, saudara. Apa yang kita dapat di sekolah itu mempersiapkan kita punya pengetahuan, tetapi jarang sekali mampu terus-menerus mempersiapkan kita untuk menyampaikan sesuatu. Itu bedanya, saudara. Karena kenapa? Tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu roti yang sudah 20 tahun lalu dikasih makan rumah Tuhan, cilaka. Amin? Kalau sampai satu biskuit bisa tahan 20 tahun, saudara bisa bayangkan sak pengawetnya berapa banyak. Amin? Memang bisa awet, tapi makan berbahaya, amin? Karena pengawetnya terlalu banyak, saudara, ya. Nah, sekarang kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ya. Tadi kita sudah baca di sini apa? Tuhan bilang, Allah memberkati mereka. Tetapi saudara perhatikan sekarang, ya. Ketika Allah memberkati mereka, Tuhan katakan apa? Beranak cuculah. Nah, sekarang lihat, saudara. Ketika Tuhan bilang beranak cucu, apa otomatis karena sudah diberkati Tuhan, semua orang akan mudah beranak cucu? Halo? Halo? Tidak, betul? Nah, sekarang kita akan lihat dulu pelajaran yang pertama. Saudara ingat seorang yang namanya Bapak Abraham? Ingat?
Itu hidup sesudah Tuhan memberkati untuk beranak cucu atau sebelum? Sesudah. Loh, Tuhan bilang diberkati. Amin. Pertama kan ayatnya bilang, coba saudara lihat kembali ayat 28 bagian A. Allah memberkati. Loh, berarti kalau sudah diberkati berarti sudah toh, pasti jalan mulus kan? Loh, namanya sudah diberkati. Ya apa ya? Coba. Tapi lihat Bapak Abraham, umur 75 belum punya anak. Coba perhatikan, renungkan dulu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Ibu Hana di Alkitab, itu istrinya siapa? Loh. Elka. Nah, apakah karena dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang melayani Tuhan, dia keturunan orang Lewi, otomatis karena dia keturunan orang Lewi, karena ada janji berkat, langsung diberkati? Halo? Tidak. Nah, ya. Tapi apa? Saudara perhatikan, bertahun-tahun dikatakan, dia beribadah, bertahun-tahun dia pergi bait Allah, tidak pernah saudara dikatakan ada janji. Sampai ketika dia sangat sedih, baru dia bisa berdoa sangat lama. Amin. Amin. Ternyata saudara di Alkitab itu sampai sekarang tidak pernah berubah, betul? Kalau orang super sedih, super stres, doanya bisa panjang luar biasa. Amin. Tapi kalau dia tidak punya masalah, rasanya 5 menit sudah 2 jam. Iya apa ya? Saya tidak pandang wajah saudara supaya saudara bilang, Bapak tuh kalau ngelihat saya sambil ngomong nuduh saya. Enggak, saudara, saya lihat lain aja ya. Saudara, karena umat Tuhan tuh banyak sensitif. Betul, kalau kita khotbah dikit apa, dia bilang, saya nih dari tadi ditegur. Saya serba salah, saudara, betul? Iya, saudara. Baik, nah kita lihat sekarang di sini ya. Beranak cuculah. Terus di perjanjian baru, saudara perhatikan. Siapa yang di perjanjian baru itu? Bapaknya masuk ruang kudus, membakar hukuman, ketemu malaikat, baru jadi anak. Siapa? Zakaria. Loh, padahal Tuhan bilang di firman-Nya Tuhan berkati. Amin. Tetapi buktinya banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh besar, itu ternyata perlu bergumul untuk punya anak. Halo, tetapi anak hasil pergumulannya itu rata-rata jadi orang besar di Alkitab. Berarti apa, saudara? Lihat sekarang di sini. Sekalipun Tuhan itu mengatakan kita umat yang sudah Dia berkati. Loh, buktinya Dia mati buat kita udah berkat tuh kan? Betul? Lah mestinya kita yang dihukum, Dia yang dihukum. Mestinya kita sakit, Dia yang tanggung. Asik kan? Amin. Iya nak, itu kan berkat, betul? Terus apa lagi? Dia naik ke surga, Dia bilang, aku menyediakan tempat. Berarti apa? Dari mulai kita lahir seumur hidup sampai kekal disiapkan semua. Enak. Amin. Nah, tetapi lihat sekarang yang pertama dulu. Sekalipun Dia janji memberkati, tidak otomatis langsung semuanya turun dari surga. Kalau bahasa Jawanya digerojoki gitu tuh. Terus turun berkat itu. Ternyata tidak. Halo, ini yang kita mau pelajari kebenarannya dulu. Supaya saudara kenapa? Aduh Pak, saya kok banyak masalah. Loh, masalah juga kadang-kadang merupakan berkat rohani. Amin. Karena kenapa? Kalau banyak masalah, rohani pasti bertumbuh dan maju. Amin. Saya sebenarnya nggak enak ngomong gini sebenarnya. Tapi itulah faktanya. Amin. Iya, saudara. Ya, terus kita lanjutkan sekarang yang kedua. Saudara lihat ya, kita udah beranak cucu kan? Kita lihat banyak orang di Alkitab ternyata sulit punya anak. Betul? Tapi sekali Tuhan berikan anak, anak-anak itu menjadi orang-orang yang hebat. Berarti apa? Kalau ada janji Tuhan yang belum digenapi, sekalipun Tuhan sudah janji, sekalipun itu berupa perintah, loh Tuhan bilang, beranak cuculah, itu perintah dong. Kalau Tuhan bilang, diberkatilah, itu perintah Tuhan dong, suruh malaikat kirim berkat. Tapi dalam banyak hal itu tidak terjadi. Karena kenapa? Supaya saudara dan saya berubah. Sesudah dijawab, saudara perhatikan, ya. Doa yang dijawab membuat orang Kristen minimal jadi kekristen 2 macam. 1, menjadi Kristen luar biasa. Yang kedua, menjadi Kristen biasa di luar gereja. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Kenapa, saudara? Orang kalau sudah diberkati itu cuma 2 pilihan. Tetap tekun sama Tuhan berapi-api, atau kemudian keluar dari Tuhan. Ya, saudara pilih mana? Diberkati dan tetap di dalam Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara lihat,
dan beranak cucu dan bertambah banyak. Oke, kita lihat sekarang. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Saudara lihat unsur yang kedua sekarang. Sekalipun Tuhan bilang aku berkati, tetapi saudara lihat ada kata taklukkan. Berarti ada pergumulan, ada peperangan. Lihat kebenaran ini dulu pelan-pelan ya. Saya pun baru beberapa hari ini Tuhan bilang ini loh, coba kamu renungkan. Iya Tuhan, aku baca puluhan kali bolak-balik ini kok nggak ngerti. Makanya saudara, firman nggak boleh dibaca pakai otak. Betul? Dibaca pakai hati, karena Tuhan waktu nulisnya pakai hatinya loh, bukan pakai tangan sih nulisnya bang ya, tapi dari hatinya. Supaya kenapa? Umatnya ngerti jalannya. Ya, kalau kita sudah jalan menurut maunya Tuhan, saudara, jangankan tembok Yeriko, 10 kali tembok Yeriko kecil buat Tuhan. Amin? Iya, saudara. Kenapa? Loh, kalau kita jalan menurut maunya Tuhan. Tapi kalau kita suruh Tuhan bikin jalan, Tuhan bilang, iya dah, tak bikinkan. Betul? Paling 1-2 kilo, sisanya jalan buntu. Betul? Karena kita yang minta dia buat, betul? Tapi kalau dia sudah buatkan 2000 tahun lalu, itu jalan dari bumi sampai surga. Sampai. Tapi kalau kita minta dia buat, dia bilang, iya aku buatin. Malaikat sibuk diturunkan, bikin jalan, aspal. Belum tentu selesai, amin. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kedua. Jadi apa? Taklukkan. Lah, jadi saudara lihat yang pertama dulu ya. Ketika Tuhan memberkati, sekalipun Tuhan sudah mengucapkan kata berkat, sekalipun Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat manusia sebelum dia dilahirkan. Kita tahu, sesudah Tuhan ciptakan segala sesuatu, baru manusia dia ciptakan. Supaya semua siap dulu, baru manusia diciptakan. Karena kebutuhan manusia ternyata tidak pernah habis. Sekalipun gajah adalah binatang paling besar di bumi, betul? Tapi kebutuhan manusia lebih banyak dari kebutuhan gajah. Amin. Amin. Walaupun badan manusia sepersekian badan gajah. Lah gajah saudara cukup makan rumput, betul? Iya, manusia makannya segala macam. Amin. Iya apa ya? Kedua, saudara perhatikan ya. Coba lihat, gajah begitu besar, betul? Tapi kebutuhannya terbatas. Manusia begitu kecil dan begitu lemah, tapi kebutuhannya minta ampun. Iya apa ya? Sudah dikasih rumah, dia bilang, aduh rumah kurang indah. Sudah kasih rumah, oh rumah ini tempatnya kurang bagus, harus tempat elit, betul? Sudah di tempat yang elit, dia bilang apa? Wah ini kurang anu lagi, mesti pindah lagi. Selalu kebutuhannya tidak pernah selesai, betul? Masih kecil dia punya kebutuhan, aku mau sekolah, udah ke sekolah bisa cari duit, betul? Sudah bisa cari duit, kawin. Sudah kawin, punya anak, betul? Sudah punya anak, bilang, aku punya anak juga harus seperti aku jadi pengusaha sukses. Betul? Terus apa? Anaknya mau kawin, dia bilang, Tuhan berikan jodoh yang daripadamu. Betul? Karena kenapa? Dia trauma, dia sendiri sama mertua nggak cocok, sehingga dia minta jangan sampai menantunya nggak cocok sama dia, men. Ya enggak? Kadang-kadang orang, saudara maaf ya, ibu-ibu tuh kadang-kadang bukan mereka rohani, tapi karena trauma. Tuhan daripadamu ya. Kenapa maksudnya? Soalnya biar engkau yang tanggung jawab daripadamu, betul? Aku gampang mintai tanggung jawab lah, itu enaknya sendiri, betul? Ya, nah, saudara. Wah, makanya sekarang zaman sekarang coba saudara perhatikan, orang-orang Kristen ini cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang sangat mahal. Dan sekolah-sekolah paling mahal itu sekolah Kristen yang banyak baca roh. Betul? Ternyata sangat tinggi biayanya, saudara. Betul? Iya. Karena di sana dikatakan apa? Dididik apa? Rohaninya. Apa jamin sekolah-sekolah itu bisa bikin orang keluar jadi benar hidupnya? Belum Kalau dia lihat contoh di rumah bapak ibunya, contoh yang jelas, nggak bisa jadi contoh. Biar saudara sekolahkan anak saudara di luar angkasa, dia tetap sama. Amin. Dia lihat contoh. Wah, biar guru-gurunya yang kasih contoh. Kita tidak perlu, nggak bisa, saudara. Betul? Di zaman Tuhan Yesus nggak ada sekolah. Anak-anak dididik di rumah orang tua masing-masing. Itu di zaman Tuhan Yesus. Jadi, biar anakmu disekolahkan di mana, kalau contohmu jadi orang tua nggak benar. Kalau bibit jagung, kamu tanam keluar jagung. Amin. Nggak pernah tanam jagung, loh. Kok main lah? Amin. Coba saudara, perusahaan perkebunan nih, katakan ya, mau nanam karet, keluarnya durian, dipecatin semua manajer-manajernya, betul? Betul, itu penggelapan, betul? Iya, dan mengacu program, betul? Iya, saudara, jadi jangan harap kalau kita ini jagung, anaknya jadi
Ya mesti jago. Biar disekolahkan di mana tetap jago. Halo? Tapi kalau saudara nggak perlu sekolahkan setinggi-tingginya, tapi saudara kasih contoh hidup benar di dalam Tuhan, anak itu pasti sukses. Saudara, ya. Terus terang saya katakan ketika kami sekolah dulu di perhotelan, itu sekolah orang-orang kaya, saudara. Rata-rata bawa beginian, dan itu rata-rata tamatan sekolah-sekolah elit Indonesia baru bisa masuk. Tapi banyak nggak jadi apa-apa, saudara. Ya, sekolah itu satu-satunya ya. Kita nggak perlu ngelamar kerja. Dari perusahaan-perusahaan akan kirim orang untuk untuk interview kita sebelum kita tamat sekolah. Karena zaman dulu langka, saudara, orang ngerti perhotelan. Ya. Tapi banyak juga nggak jadi apa-apa. Karena kenapa? Sekolah tidak pernah menjamin orang berhasil. Sekolah hanya jamin orang dapat ijazah. Tapi dididik Tuhan, kalau lulus dijamin berhasil. Asal mau dididik. Kita sering kali gini, Tuhan minta kelas percepatan. Amin. Mestinya dididik 5 tahun, Tuhan kalau bisa setengah bulan aja ya Tuhan ya. Amin. Iya, Tuhan bilang boleh. Karena kita ingin semua jawaban cepat, Tuhan bilang apa? Oke, tiap hari ulangan biar cepat. Ya iya toh, biar cepat kan mesti tiap hari ulangan. Betul? Lalu kita bilang, kok Pak, ini ulangan mau. Belum satu selesai, yang kedua, belum masalah satu, kedua. Katanya mau cepet. Terus Pak, bisa nggak ya kurikulumnya dikurangi? Kurikulum ketekunan nggak usah. Kurikulum iman nggak perlu lah. Amin. Kurikulum doa sudah ada wakilnya tim doa di gereja. Amin. Loh, karena Kristen kan begitu, betul? Pergumulanmu diwakili tim doa, betul? Berkat nggak mau diwakili, enak aja. Bisa, ya. Baik, saya masih ingat dulu jadi pendoa di gereja. Begitu selalu apa kalau kita kumpul malam, doa malam. Pasti pendetanya bilang, saudara-saudara, mari kita dukung si Anu, dia lagi begini, dia lagi begini, dia lagi begini. Tapi jarang sekali kita tim doa itu dapat kebagian sesuatu, saudara. Nggak boleh keras-keras. Jujur saja. Iya dong. Masa kita cuma dikasih masalahnya? Betul? Saudara aja nikah nih. Ya, saudara aja nikah. Coba, kalau suamimu cuma ngomong sama engkau masalahnya, melulu ruwet. Betul? Baru duduk masalahnya terus. Dia nggak pernah bilang, sayang. Gitu kan pegel juga deket dia, amin? Ya benar. Ya, biar engkau cinta sama dia loh. Apalagi ini kan nggak ada hubungan cinta. Betul? Enak aja tiap kali cuma apa? Telepon. Yesus cuma sejauh doa. Doa siapa? Ke pendeta. Eganian, betul? Oke, kita lanjutkan ya. Yuk kita lanjutkan dulu, saudara. Taklukkanlah. Saudara lihat. Ternyata saudara, sekalipun Tuhan berkati, tetap ada peperangan, tetap ada pergumulan. Jadi kalau saudara dan saya tawar hati ketika saudara harus ada pergumulan, saudara dan saya nggak ngerti kebenaran. Sederhana saja. Iya kan? Saudara perhatikan. Pahlawan datangnya dari mana? Dari perang. Dia pahlawan, kenapa? Kemarin pungut itu, mungutin pendetanya punya kacamata. Loh, pahlawan apa? Ya udah, baik, kita lihat dulu. Yang kedua apa? Taklukkanlah. Berarti ada apa? Ada peperangan, ada pergumulan, ada sesuatu yang kau harus perangi untuk mendapatkannya. Sekalipun itu sudah Tuhan berkati. Contoh, biar Tuhan sudah berkati engkau suami, biar Tuhan sudah berkati engkau istri. Engkau harus menaklukkan dirimu sendiri atas segala keinginanmu dan idealismemu terhadap suami dan istrimu, amin. Ya kan ada orang menikah gini. Maaf kata, ini manusia terbagi menjadi beberapa tipe ketika mereka masuk dalam pernikahan. Itu, tapi puji Tuhan karena dulu saya hidupnya ngaco, saudara, ya. Jadi Tuhan bilang boleh. Kenapa boleh konseling pernikahan? Karena dulu ngaco, saudara ya. Bukan berarti orang sudah nikah baru boleh konseling pernikahan. Nah nanti kalau ada jemaat yang mati, pendetanya kan belum pernah mati. Kubur, jangan rahasia. Karena semua pelayanan harus dia sudah pernah. Amin? Iya, jangan kasih. Bilang, Pak Pendeta, tolong turun dong. Nggak pernah mati, gitu Pak. Mati dulu. Amin? Ini yang cilaka, betul? Teologi begini. Oke, kita lanjutkan, saudara ya. Kita lanjutkan, saudara. Ya, perlulah. Kan kenapa? Kalau acara-acara doa gini kan perlu ada lucunya. Kenapa? Minimal terhibur. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana baru? Sampai di mana? Konseling, saudara ya. Nah,
Banyak orang nikah, saudara, mereka punya gambaran gini. Ketika mereka saling pacaran, cinta, mereka bilang apa? Aku akan jadi ibu yang baik. Betul? Pasti bayangannya gitu. Ya apa enggak? Aku akan jadi istri yang baik. Terus ini si cowok juga, aku jadi suami yang baik. Amin. Begitu kawin, apa semua yang dijanjikan itu otomatis bisa terjadi? Ya, minggu pertama sih. Minggu kedua, yes. Minggu ketiga, yes. Amin. Masih bulan madu. Saya masih ingat, saudara, ketika saya kuliah itu lagunya Ari Wibowo itu Madu dan Racun tahun 80-an. Ya, betul. Memang masih awal-awal sih semuanya Tapi kemudian setiap orang nikah mesti membawa satu tipe idealisme, suatu cita-cita akan pasangannya, betul? Betul, misalnya kalau dia dari keluarga yang selalu berantem, dia ingin rumah tangga itu nggak boleh ada berantemnya. Ya kan? Betul? Ya, kita semua punya tipe ideal. Nah, terus dia paksakan. Contohnya, dia punya papa suka makan sayur. Ya kan? Terus dia juga suka makan sayur. Dia ingin suaminya suka makan sayur. Padahal suaminya belum tentu suka makan sayur. Ya nggak? Kira-kira kalau sebagai istri paksakan, dia bilang, papa saya suka loh kok. Lalu, terus dia bilang apa? Lo aku suamimu atau papamu? Amin? Ya, atau kadang kita akan membawa tipe idealis kita akan mencetak dia menjadi seperti yang kita mau seringkali. Amin. Dan si laki pun akan mencetak si istri seperti yang dia mau. Lah, kalau tidak bisa naklukkan tipe idealnya, maunya harus gini. Tidak ada orang nikah, saudara, seperti cerita H.C. Andersen. Maka pangeran dan putri hidup bahagia selamanya, itu cerita dongeng. Amin. Amin. Jangan juga baca dongeng, itu tidak ada, saudara. Ya, selalu dimulai dengan apa? Di tepi sebuah hutan. Hiduplah. Aduh, memang dasar orang hutan ya begitu. Di tepi sebuah hutan melulu. Karena zaman sekarang tipe bangunan minimalis. Itu dia punya tipe minimalis. Satu, minimal punya usaha sendiri. Iya dong, minimal nggak ikut orang. Kedua, saudara, minimal punya rumah sendiri. Amin. Iya dong, usaha sendiri, rumah sendiri. Iya kan? Terus apa lagi? Minimal dia nggak nanggung adik-adiknya. Iya dong? Betul. Karena di mana-mana, saudara, di seluruh dunia, wanita itu punya karunia. Kenapa? Kalau dia punya adik, dia mau suaminya dukung adik-adik kandungnya dia. Tapi kalau suaminya punya adik-adik, kalau bisa enyak. Iya, kayak biar saudara ini jadi pengurus kaum ibu, jujur aja misalnya, kalau mertuamu datang 2 hari, sama ibu kandungmu datang 2 bulan, betah mana? Yang 2 bulan, amin. Mama mau pulang, baru di sini, jangan pulang, Mbak. Amin. Kalau mertuamu dia bangun, kapan lu pulang? Iya, Pak ya, Ibu-ibu, jujur aja. Iya kan? Banyak yang begitu, saudara. Iya, makanya ibu saya ngomong, kami ber-5 bersaudara, memang 6, tinggal 1. Pas adik saya perempuan. Kami laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Urutannya begitu. Di keluarga kami memang selalu begitu, saudara ya. Itu kasih karunia Tuhan. Laki, perempuan, urutannya selalu sama begitu. Ya, saudara, dia bilang apa? Percuma punya anak laki. Sampai saya protes, saudara. Loh, kenapa, Mak? Iya, katanya kalau udah takut sama istrinya, percuma. Loh, saya bilang, ya belum tentu toh, amin. Banyak juga istri-istri yang takut sama suaminya, betul? Begitu lihat, iya saya, ya kan? Dulu begitu begitu, aduh mengagumkan, begitu gentleman, betul? Wah, ngomongnya sampai engkau, betul? Iya kan? Kalau wanita itu kan begitu, kalau udah mengagumi laki-laki itu beda loh. Kayak apa? Tidak terang-terangan, kalau laki-laki terang-terangan, apalagi sambil. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan kan enggak, sembunyi-sembunyi caranya melihat, betul? Karena wanita bersifat pasif. Kalau wanita bersifat aktif, itu wanita jantan. Ada pria betina. Oke, kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan ya. Saudara, baik, kita akan lihat kembali di situ. Firman bilang apa? Taklukkan. Kembali saudara perhatikan. Kita akan lanjutkan dulu ke bawahnya. Kita
Kemudian kita akan rangkum satu pengertiannya, baru kita masuk ke inti pemberitaan firman. Kalau kita tahu kebenaran, iblis bingung. Tapi kalau kita bisa diputar-putar, yang benar yang mana, harus gini atau gitu, iblis gampang, kipasin dikit ya saudara. Ya, ini kelemahan kita orang Kristen. Saudara tahu, di zaman dulu, sebelum reformasi, gereja kuat di pengajaran, tapi tidak kuat di roh. Ya, sesudah zaman reformasi, mulai mereka lebih kuat lagi di pengajaran. Tapi sampai tahun 1901, di Azusa Street, barulah mereka masuk dalam dimensi roh. Nah, sekarang masalahnya adalah, sesudah mereka masuk dimensi roh, mereka rasa mereka tidak perlu lagi banyak belajar ini yang tertulis. Mereka rasa cukup punya masalah, tumpangi tangan, nubuatin jadi. Itu bohong. Saya mau beritahu saudara, biar saya dipakai Tuhan karunia nubuat, biar saya tegas sekali dalam karunia nubuat, saya mau beritahu saudara satu hal, cuman ini yang pasti. Nubuat nggak pasti. Tapi yang paling dicari umat Tuhan itu nubuat. Dengar firman paling lu ngomong aja, yang penting nanti gua minta tumpang tangan. Ini masalahnya. Halo? Saudara, tak pernah ada nubuatan manusia yang selevel dengan firman Tuhan tuh nggak ada. Tapi biar saudara nggak dinubuatin, saudara kalau nurut firman ngalami yang disebut firman. Titik. Ya, ini yang kita mau belajar, saudara. Kenapa kadang-kadang sekarang mulai nggak balance lagi? Kelemahan orang Kristen selalu di situ, saudara. Antara firman dengan roh. Terlalu kuat di roh, lemah di pengajaran, jadi dukun. Saudara, iya jadi dukun. Apa? Pak, saya kepingin Bapak datang doain saya punya pabrik. Kenapa? Sepi, Pak. Loh. Oh iya, Pak, tenggini setan yang bikin sepi. Loh, belum tentu. Semua karena setan. Bisa memang Tuhan izinkan karena ada dosa, kesalahan, ada rencana Tuhan. Nggak bisa, saudara harus tahu kenapa. Kita mesti doa, Tuhan, pabriknya sepi, kenapa? Tanya. Misalnya, Tuhan, ini sakit, kenapa? Tanya. Semua bisa ditanya. Jangan, oh sakit, ini setan nih. Loh. Belum tentu. Saudara, terus apa? Bangkrut, oh ini pasti setan menghalangi. Persis seperti waktu Nabi Daniel. Betul? Malaikat mau bawa apa? Berita ke Daniel, ditahan 21 hari. Wah, itu pakai ayat sendiri. Enak aja orang Kristen seperti itu. Ya. Nah, terus kita lanjutkan dulu. Yang kedua, apa tadi? Taklukkanlah. Nah, yang ketiga, berkuasa. Saudara lihat di sini, ternyata ada level-levelnya loh, saudara. Orang bisa dipercaya Tuhan akan kuasa. Ternyata ada tingkatannya, ada ujiannya, sampai kita ini punya kuasa dalam hidup kita. Sekalipun Yesus Maha Kuasa, belum tentu hamba-hambanya dikasih dan dipercayakan kuasa. Ini yang kita harus mengerti. Kedua, walaupun Yesus berkuasa menggenapi semua janjinya dalam hidup anak-anaknya, belum tentu dia mau menggenapinya dalam hidup anak-anaknya. Ya, kita mau lebih dewasa, saudara, ya, di dalam pengajaran firman. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Terus Tuhan bilang apa? Berkuasalah atas ikan. Saudara perhatikan sekarang yang pertama. Dia Tuhan bilang berkuasa atas ikan. Di Alkitab banyak mencatat tentang ikan. Satu, ikan yang paling terkenal sejenis kapal selam, yaitu ikan Yunus. Amin. Bisa makan Yunus 3 hari 3 malam, nggak mati dalam laut. Coba bayangkan. Saudara kita dan saudara saya nggak napas di dalam air setengah jam, mati. Yunus 3 hari 3 malam. Itu ikan khusus yang Tuhan setel, bisa kasih oksigen di dalam. Itu ikan khusus, kita nggak tahu jenis ikan apa. Karena belum pernah ada ilmuwan coba-coba masuk perut ikan paus, belum pernah ada. Ya, nggak pernah ada, saudara, ya, nggak pernah berani. Nah, lihat sekarang di sini. Tuhan bilang apa? Berkuasa atas Lihat, Yunus mau melarikan diri dari Tuhan, betul? Betul? Yunus disuruh mengasihi orang Niniwe, dia benci. Karena kenapa? Zaman itu, Niniwe itu ibu kotanya Asyur yang menjajah Israel. Ngapain aku berbuat baik sama orang-orang yang menyakiti aku? Yunus bilang, betul? Yunus mau lari. Makanya Tuhan bilang apa? Bagaimana aku tidak mengasihi kota Niniwe ini? Tapi Yunus tidak mengasihi. Saudara, lihat. Ya, zaman sekarang, maaf kata ya, banyak sekali orang pengkhotbah tidak mengasihi orang yang dikhotbahi. Kita hanya mengasihi mereka punya persembahan, kita tidak mengasihi jiwa mereka. Kita nggak tegur mereka kalau salah. Kita tidak beritahu apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Yang kita kasih tahu, Tuhan akan menuruti mau mereka. Itu tidak mengasihi. Kami tidak mengasihi uang saudara.
Kami mengasihi jiwa saudara kalau hilang. Maka perlu, kalau salah kita harus tahu. Nggak peduli, seneng nggak peduli. Yang penting cinta sama jiwa. Saudara, ya, tapi banyak banyak umat Tuhan senang dicintai hartanya, bukan jiwanya. Saya kaya, lu jangan tegur-tegur. Lu jangan atur-atur, saya yang ngatur lu. Nah, ini bahaya. Saudara, itu banyak seperti itu. Baik, kita lihat yang pertama tadi apa? Berkuasa atas ikan. Lihat. Yunus mau lari dari panggilan Tuhan, dia lari ke Yope, kota Yope sekarang itu, saudara. Tapi lihat, Tuhan bisa perintah ikan Kaab. Betul? Berarti Tuhan bilang apa? Kamu diciptakan lebih pintar dari ikan. Buktinya kamu bisa makan ikan. Amin. Kalau ikan lebih pintar dari kita, tiap kita pancing, dia bilang, lu mancing gua nggak mau. Coba bayangkan, bisa makan ikan nggak? Coba, dipasangin jaring, ikan bilang, sorry, ini jaring, gua ngapain buat sini? Pinggir, ayo. Harga ikan bisa 1 ekor 15 juta. Betul? Iya, terus misalnya ikan ditaruh di kolam, di empang. Dia bilang gini, gua lebih cepat makan, lebih cepat gemuk, lebih cepat besar, lebih cepat dipotong. Betul? Gua nggak makan, dianggap sakit, gua juga lebih cepat dipotong. Ikan ngerti, minggat misalnya. Ya, dia lompat keluar jalan, cari selokan, bingung. Betul? Nah, Tuhan mau bilang apa? Berkuasa. Dari apa, saudara? Lihat dulu yang pertama. Tuhan mau kita berkuasa atas pemberontakan kita. Kita berkuasa atas apa? Rasa hati kita ini loh. Kalau sudah sakit, kalau sudah nggak mau. Kalau nggak bisa ngampuni, nggak bisa ngampuni. Yunus bicara tentang hati. Saudara, Yunus bicara tentang kasih. Saudara. Terus kita lanjutkan yang kedua. Cerita tentang ikan. Ya. Waktu Tuhan Yesus sama murid mau masuk bait Allah, orang-orang nanya, kamu dan gurumu bayar nggak? Betul? Terus Tuhan bilang apa? Kamu pergi mancing, di mulut ikan yang pertama ada berapa? Dua apa? Nah, perhatikan di sini. Yang kedua, berkuasa atas ikan. Apa artinya, saudara? Tuhan bilang apa? Supaya kita nggak jadi batu sandungan, kamu pergi mancing, ambil sana di mulut ikan. Coba saudara bayangkan, ikan bisa telan uang. Ternyata bukan hanya manusia gila uang, ikan pun bisa suka sama uang. Nggak nyinggung, nggak nyindir. Nah, saudara perhatikan ya, ada satu cerita kemarin saya baca gini. Ada satu keluarga, anaknya masih kecil nih, masih bayi. Lagi kan kalau anak bayi suka makan-makan apa? Itu setiap yang dia lihat sandal dia gigit. Semua anak-anak kecil begitu, betul? Yang punya anak kecil, ya apa enggak? Nah, saudara lihat. Terus ini ada satu karena pembantunya nggak terlalu jaga. Bapaknya punya uang logam jatuh. Bapaknya ke kantor, anak ini telan. Semua dia tahu teriak-teriak, saudara. Dia bilang apa? Waduh, tolong. Ini datang si istrinya, itu si nyonyanya. Kenapa? Itu sisinya telan uang logam. Siswa udah telepon suaminya, Pak, kamu cepat pulang, bawa ke dokter. Papanya dengan santai jawab begini, tenang aja, Ma, kita panggil pendeta. Karena pendeta bisa mengeluarkan uang dari siapa saja. Kita lanjutkan ya. Ya, kita perlu sih, saudara. Tuhan Yesus saja dulu orangnya santai, betul? Amin. Dia enggak pernah, saudara lihat, di dalam Alkitab, dia enggak pernah pakai jubah imam, karena dia bukan keturunan imam. Santai loh. Ya. Tapi kita kadang-kadang kalau khotbah, saudara tahu, di satu kota, kalau khotbah, syaratnya harus jas lengkap. Karena di sana semua orang-orang tua didikan Belanda. Saya bilang, aduh, lu orang-orang, lu jangan jadi bangga mirip kayak, jadikan diri orang Belanda. Kenapa? Orang Belanda jajah kita. Kalau saudara pernah ke situ sama saudara bawa masuk daerah Moulin-Rouge, terus ke Utrecht panjang pinggir kali. Itu Sodom Gomora, saudara. Ya, dulu saya diajak ke situ, saudara. Ya, yang ngajak nakal, dia bilang gini apa? Kalau kamu mau melayani di Belanda, tahan uji enggak? Ayo pergi ujian. Itu saudara. Ayo, saya bilang. Saudara tahu kan di situ kan dipasangnya kayak akuarium pinggir jalan loh, dilihat dari jalan, bukan masuk ke dalam, nggak perlu. Saudara bawa mobil aja ngelihat gitu, pintu-pintu dia berdiri-diri macam-macam gitu. Saya kan orang biasa di perhotelan sih sudah nggak ada masalah lihat gitu. Saya mah apaan yang gini, ujian apa? Yang gini-gini kecil. Begitu saya ngelihatnya Tuhan bilang gini, tutup matamu. Ya udah, saya bilang pulang. Saya bilang ngawur nih ngeliat gini gitu, saudara ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang lihat di sini apa? Firman Tuhan bilang ikan. Jadi yang kedua apa? Berkuasa atas ikan.
Tuhan bilang apa? Kita diberi kuasa untuk apa? Mendatangkan, menerima, mengambil sesuatu yang Tuhan persiapkan supaya keadaan kita tidak menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen itu memuakkan, jujur saja. Saudara, ya saya pernah, saudara, ada satu orang pengusaha. Saya nggak musuh pengusaha ya, tapi saya perlu cerita. Itu dia pegang produk-produk terkenal, saudara. Ya, dia distributornya produk terkenal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia mau pinjam uang bank nih, nambah modal. Datanglah bagian survei dari bagian kredit itu. Terus apa? Cuma ngeluarkan 1 kaleng minuman. Yang datang bertiga. Terus, mari minum Pak. Loh, gimana minum 1 kaleng bertiga? Begitu kayanya. Tetapi begitu diikat benar-benar sama duitnya. Jadi apa, lihat? Dia tidak punya kuasa untuk apa? Menikmati. Dia tidak punya kuasa untuk lepas dari kehidupan yang menjadi batu sandungan. Karena lihat di situ, berkuasa pas ikan. Saudara perhatikan, nggak ada ikan makan uang logam, jarang, kecuali kelaparan. Betul, kita kasih umpan aja, kadang-kadang dia tahu, habis gua gigit, gua ditarik. Ya dong? Tapi kadang-kadang, saudara, kita disebut penjala jiwa, yang kita mau jala Yesus, amin. Ya. Ini cilakanya kita ya, kualat lawan gurunya. Baik, kita lanjutkan. Saudara, terus apa di situ? Dikatakan di dalam ikan ketiga. Ketika mereka sudah semalam-malaman berusaha tidak dapat. Tuhan bilang, tebar jalan ke kanan. Petrus bilang apa? Sudah semalam-malaman kami kerja, nggak dapat. Tapi karena katamu, kami nurut. Dapat. Amin. Yang ketiga. Ketika Tuhan bilang berkuasa atas ikan, Tuhan mau bilang apa? Kau akan menerima, kau akan lihat mujizat kalau engkau izinkan Dia yang berkuasa lebih dulu. Kuasa datang dalam hidup orang Kristen kalau dia mengizinkan Yesus berkuasa dalam hidupnya. Tapi kalau dia mau ngatur Yesus, dia nggak punya kuasa. Tolong perhatikan ya. Dalam pelajaran bagaimana kita mendapatkan urapan, dalam pelajaran bagaimana kita dipakai dalam karunia, di mana dipakai dalam hal-hal itu, dalam hal kuasa-kuasa. Kita harus mengerti, semakin orang itu mengizinkan Yesus berkuasa dalam hidupnya, semakin kuasa yang Yesus masuk dalam hidupnya mengatur dia, itu dia pakai untuk menjalankan kehidupan, saudara. Jadi dia penuh kuasa. Kuasa nggak bisa datang, oh terima kuasa, geblak, saudara, geblak. Nggak bisa. Saya pun nggak bisa, oh kalau Tuhan bilang sembuhkan, kalau Tuhan nggak bilang sembuhkan, nggak bisa. Ya, paling kalau datang Tuhan gimana? Habis khotbah kan, saya sudah sampaikan firman-Mu. Kalau engkau punya hal yang pribadi, silakan. Nggak bisa, mari saudara yang sakit, pokoknya maju. Saya punya iman. Memangnya iman itu remote control, ngatur Tuhan? Betul, saudara? Kita yang diatur Tuhan, bukan kita ngatur Tuhan. Gampang sekali sebenarnya rumusnya. Tapi untuk bisa diatur Tuhan, kita itu seringkali apa? Kalau nggak kejeduk, mentok, babak belur, jangan harap. Amin. Persis seorang anak nakal kalau dibilang, sinyal, kalau bahasa sini, lu jangan pergi main terus, musim hujan, nanti kesambar petir. Ya kan? Tapi kalau dia belum sakit, belum batuk, belum apa, kadang-kadang nggak nurut, betul? Tapi kalau ada batuk-batuk, mana, amin. Halo. Yuk kita lanjutkan. Ya kalau anak-anak sih mama-mama nggak masalah, jangan sampai suami-suami dan nikah dikit pulang ke mamanya, mama, perlu bertobat, amin. Jangan badan gede, betul, hati kayak anak-anak kecil lalu. Ya ribut sama istri, pulang cinta sama mamanya. Bertobat. Oke, kita lanjutkan. Yuk, kembali di situ apa? Ikan. Jadi apa ikan? Saudara, Tuhan janji apa di situ? Tidak dipermalukan. Terus apa? Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Buktinya semalaman. Tapi semalaman akhirnya apa? Nggak rugi karena pagi-pagi dapat banyak. Betul? Dia nggak pulang tangan kosong kan? Saudara, jadi berbicara tentang apa, saudara? Tuhan memberkati kita. Tapi untuk mendapatkan berkat, ada jalannya, ada caranya, ada iman, ada nurut. Itu bukan, oh pokoknya aku percaya aku diberkati. Nurut, mau aku Tuhan. Engkau yang mau harus nurut aku lah, ini repot. Saudara, dasar Kristen model gini kan kacau. Oke, kita lanjutkan. Terus, saudara lihat lagi, ikan. Saudara, ya. Ketika Tuhan sudah bangkit.
Sebelum dia bangkit, Alkitab catat dia harus minta dari seorang anak kecil itu 2 ekor ikan, 5 ketur roti untuk kasih makan 5.000. Tetapi sesudah kebangkitannya, murid-murid masih di tengah laut, masih di tengah danau. Ketika mereka mendarat, dia menyediakan ikan itu. Ikan bicara tentang apa? Untuk saudara dan saya mengalami pemeliharaan Tuhan, pengadaan Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya harus mengalami kematian manusia lama. Saudara, ya, saya nggak bahas terlalu panjang tentang ikan ini. Yang kedua, saudara perhatikan, dan burung-burung di udara. Cerita tentang burung yang pertama adalah di kitab Kejadian. Betul? Sesudah air bah surut, Nuh melepas burung gagak. Nuh melepas burung merpati. Saudara perhatikan. Ya, terus di cerita yang kedua, kita lanjutkan dulu ceritanya supaya bisa dapat satu pengertian. Yang kedua, ketika Elia di tepi sungai Kerit, si gagak yang disuruh kasih makan. Saudara perhatikan. Gagak itu hitam gelap, nggak ada gagak seperti bango putih kecuali itu gagak bule. Amin, ada kelainan gen atau dicetin orang iseng-iseng, betul? Nah, terus saudara perhatikan di sini. Yang pertama gagak. Gagak suka bangkai. Ya, saudara, gagak suka bangkai. Lihat, saudara, ya. Nah, tetapi gagak di kitab di waktu kisahnya Nabi Elia, ini gagak yang sudah tobat, nganternya roti. Betul? Lihat, orang Kristen itu harus berubah walaupun kita ini gagak. Tolong perhatikan. Alkitab bilang gagak itu najis. Siapa yang berani bilang hidup kita benar dari kecil? Coba angkat tangan. Kudus dari kecil, coba angkat tangan. Saudara, tapi gagaknya sudah berubah. Kenapa? Nganternya roti. Lihat, saudara. Jadi apa? Walaupun kita dulunya najis, nggak benar, walaupun kita ini jahat di mata Tuhan. Saudara, jangan pikir, oh saya nggak terlalu jahat, saya nggak zina, saya nggak judi, saya nggak gini. Kalau kita belajar duduk di kaki Tuhan, kita tahu betapa jauhnya kita dari kebenaran yang Dia mau. Ya, kalau kita ukur sama orang yang lebih jahat, memang kita lebih benar, amin, karena kita ngukur sama orang yang lebih jahat. Amin. Kalau kita ngukur sama orang yang lebih benar, kan kita nggak benar, halo. Lah kita kan seringkali cari ukuran yang aneh-aneh, betul? Betul? Iya, nah, lihat di sini kembali, saudara, ya. Kita akan lanjutkan, terus, gagak ini nganternya roti. Biasanya makan bangkai, sekarang nganter roti. Saudara lihat, jadi Tuhan maunya apa? Biasanya kita suka hal yang busuk, saudara perhatikan, suka hal-hal yang bau. Sekarang yang bisa kita keluarkan dari mulut kita itu roti. Roti apa ya yang di firman Tuhan bilang? Saudara perhatikan di sini. Itu gagak yang sudah berubah. Ini enggak gagak tetap gagak misalnya. Ini repot. Yang busuk-busuk dikerjakan dengan nikmat, yang jahat-jahat dilakukan dengan sukacita. Itu gagak yang belum bertobat. Terus saudara lihat lagi ketika Tuhan bicara tentang burung. Dia kasih perumpamaan, lihat burung di udara. Tuhan bilang bukan lihat burung di sarang, lihat burung di kalau di Jakarta itu, yang di Taman Mini itu ada kubah-kubah burung dulu. Ya, itu bukan, Tuhan bilang lihat yang sedang terbang. Saudara perhatikan di sini. Apa artinya? Aku tidak suruh malaikat antar kasih makan si burung, tapi burung punya sayap untuk pergi cari makan. Betul? Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau bilang apa? Pakai apa yang aku beri padamu untuk menerima segala persediaanku. Ya kan? Tapi kita seringkali tidak pakai lutut untuk berlutut. Amin. Kita pakai lutut untuk antar kita jalan kemana-mana, minta jalan pertolongan dan minta doa. Sekalipun lutut itu memang juga membantu kita berjalan. Coba saudara bayangkan kalau kita nggak punya lutut, jalannya kayak robot. Betul? Tapi bukan lutut itu hanya untuk jalan, tapi untuk berlutut. Tapi kalau kita disuruh berlutut, malas, lebih enak apa? Telepon pendeta. Betul? Makanya di mana-mana saudara pendeta kalau khotbah, itu orang suka koleksi nomor teleponnya. Untuk kalau ada apa-apa gampang dihubungi karena mereka punya nomor ICU. Betul? Ya kan? Ini masalahnya orang mereka tidak suka mengumpulkan kebenaran firman karena itu nggak ngerti, nggak usah belajar. Enaknya kemana? Tanya pendeta. Amin. Tidak salah tanya pendeta ketika kita masih belum bertumbuh. Tidak salah tanya pendeta karena dia bisa lebih tahu, lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau semuanya sampai mati mesti tanya pendeta, pendeta kita bukan Roh Kudus.
Saya mau beritahu saudara. Saya pun saudara, saya kasih batas orang banyak tanya sama saya. Telepon. Kalau dia terus menggantungkan sama saya bilang, maaf ya, saya bukan pengganti Roh Kudus. Hidupmu hanya diatur Roh Kudus, bukan diatur saya. Itu perlu kebenaran, saudara. Ya, kalau enggak bahaya sekali, saudara. Ya, kita yang peka bisa manipulasi orang. Saya mau beritahu saudara. Ya. Loh, kalau saya ngomong sama saudara, dari saudara punya sejarah dari kecil sampai besar, dan itu benar semua, saudara percaya nggak sama saya? Percaya nggak jadinya? Percaya. Nah, terus saya ngomong gini sama saudara. Maaf ya, ya, misalnya gini, ya. Saya cerita terus terang sama saudara. Saya beberapa kali punya tim. Saudara. Tapi timnya ini, saya lihat orang ini kenapa? Oh, ini orangnya pendeta gede ini. Ya, oke lah, jadi anggota tim saya nggak masalah. Kenapa? Ini orang dekatnya pendeta gede, masa aneh-aneh. Ya, nama menjadi sebuah jaminan. Oke, ikut. Ternyata saudara, kenapa? Ikut saya berapa kali? Tambah lama tambah kelihatan nggak benernya. Contohnya gini, saya habis khotbah kan selalu apa yang Tuhan mau ngomong, saya ngomong, ya kan? Terus saya biasanya suruh maju, yang punya gini-gini. Nah, terus saya doain. Tuhan bilang kamu mau jual rumah. Iya, saya mau jual rumah saya di Gresik karena sudah nggak ada duit. Saya mau tukar sama rumah kecil. Tuhan bilang kamu sedang bergumul sekarang buat anakmu biaya sekolah. Iya, kamu. Nah, terakhir. Tuhan bilang yang kamu mau beli, beli. Amin, terima kasih. Terus saya bilang, maaf ya Ci, saya boleh tanya, Ci mau beli apa? Tuhan sudah setujui loh. Maka saya tanya, saya mau beli pabrik. Langsung deketi, Ci, yang tadi lo nggak mau bantu doa. Begitu orang mau beli pabrik, lo mulai nyodorin diri. Terus, ini kartu nama saya Ci, ini nomor telepon saya. Sedangkan yang mau jual rumah, yang anaknya nggak punya biaya, lo nggak mau kasih lo punya nomor telepon. Begitu Tacik mau beli pabrik, lu sodorin lu punya nomor telepon. Terus, kita menangkan satu orang pengusaha bangunan. Duitnya banyak. Saudara, ya. Karena pengusaha bangunan nih. Ya, saudara. Terus, kita doakan dia bertobat, dia terima Yesus. Terus dia tanya, Pak, saya harus ke gereja mana? Saya bilang, dekat sana ada gereja apa? Oh, gereja anu. Ya sudah, ke sana. Ngomongnya gimana? Ya bilang, saya bertobat, saya mau ikut Yesus, cari pendetanya, minta dibaptis. Oh, ya. Ini ikut. Ikut, saudara, ikut. Dia dengar orang ini bertobat. Berapa hari kemudian, dia pergi rumah orang itu bilang apa? Taci, saya kemarin doa, saya dapat Taci itu harus kasih saya 25 juta. Ini kejadian benar-benar. Taci itu udah telepon saya. Pak Asen, itu temennya datang minta 25 juta. Dia bilang Tuhan suruh saya kasih. Bener ya Pak Asen? Berapa kali dia lakukan saya toleransi? Berapa kali dia lakukan saya toleransi? Karena kenapa? Kita nggak bisa cari orang sempurna. Kita nggak boleh sekali salah kita buang. Nggak boleh. Tapi terus saudara dia lakukan. Terus dia pernah minta tiket sama satu pengusaha. Pakai nama saya. Pengusaha itu telepon saya, Pak Asen, itu si Anu telepon saya minta tiket untuk ke Anu. Loh, siapa yang suruh? Dia bilang Pak Asen juga mau pergi ke sana, jadi dia minta tiket untuk berdua. Terakhir saya panggil, saya bilang, mulai hari ini kita pisah. Kamu nggak boleh ikut saya lagi. Karena rohmu ngaco. Tapi sampai hari ini, saya nggak pernah jelekin nama dia di seluruh Indonesia. Saudara nggak akan pernah tahu nama orang itu. Kenapa? Kita nggak boleh. Kedua, ada lagi. Kasusnya sama, saudara. Saya kalau dulu masuk, maaf kata saudara ya, itu berapa kali saudara. Makanya sekarang ini saya jalan tunggal. Ya. Kenapa Pak kok sendirian pergi? Kan bahaya laki-laki sendirian. Lah kalau laki, apa perempuan sendirian juga nggak bahaya? Ya kan? Halo? Ya nggak? Apa begitu saudara suami istri juga nggak bahaya? Bisa aja dibilang, Ma, lu tinggal di hotel, Papa pergi pelayanan. Bisa dong, padahal dia pergi minta pelayanan. Beda dong. Halo. Aman nggak aman tergantung iman, amin. Bukan tergantung dengan siapa. Ya, enak. Kita lanjutkan. Saudara, lihat di situ apa? Ikan, burung. Saudara, apa burung tadi? Di udara. Jadi apa Tuhan bilang? Semua sebenarnya untuk mendapatkannya sudah ada padamu. Apa? Kita punya tangan, kaki, ada mata, segala macam untuk mencari yang kita dapat. Tapi itu juga terbatas, betul?
Tapi apa yang kita tidak bisa dapatkan dengan apa yang Tuhan berikan melalui fisik, kepintaran, pendidikan, dan lain-lain, Tuhan akan beri dari tangannya sendiri. Amin. Loh, jadi kan pasti dapat toh. Amin. Tuhan bilang apa? Burung tidak menabur, tidak menuai. Amin. Terus yang nabur nuai siapa? Coba perhatikan, yang nabur nuai siapa? Waktu Tuhan bikin pohon segala macam untuk jadi makanan burung, buahnya ulat, Tuhan toh. Betul? Jadi sebenarnya orang Kristen ini, saudara, dia harus ngerti apa? Ada yang bisa dia lakukan dan harus dia lakukan. Tapi ada yang harus dia serahkan Tuhan untuk memberikan kepadanya. Saudara dan saya terbatas. Jadi, tapi bukan karena terbatas kita tidak lakukan apa. Hati-hati. Kita harus belajar beriman, harus berdoa. Tidak ada. Kita kan, Pak, saya nggak bisa doa. Coba kasih kepepet kalau nggak tiba-tiba keluar panjang doanya. Iya, banyak. Iya nggak? Makanya sampai sekarang ini ada namanya sekolah doa. Saking gobloknya orang Kristen, doa pun nggak ngerti. Betul? Iya, saudara. Sekolah doa. Betul? Cara doanya perlu diajar. Aduh, saudara. Coba. Dulu apa Adam dibilang, Dam, kamu cara ngomong sama Bapak gini. Ada? Nah, tiba-tiba Adam begitu lahir bisa ngomong sama bapaknya kok. Ayo, nggak pernah diajar, Dam gini, Bapak. Nggak ada, kita langsung Tuhan bilang, beranak jujurlah. Loh, berarti langsung ngerti. Saudara, ini langsung ngerti. Loh, saudara nggak perlu diajar, udah dewasa ngerti. Nggak usah, jangan pikiran aneh-aneh ya. Ini kita ngomong yang berkudus. Oke, kita lihat. Atas segala binatang merah, Tuhan nggak bilang berkuasa atas segala binatang, tapi khusus hanya binatang merayap. Binatang merayap yang paling terkenal di Alkitab itu di mana? Kejadian. Binatang apa namanya? Ular. Secara perhatikan di sini. Tuhan bilang berkuasa atas binatang merayap. Yang paling pintar itu ular. Ular pintarnya ngapain? 1, nipu. 2, bohong. 3, muterbalikan firman. Betul. Tuhan bilang, semua buah di taman ini boleh. Setan bilang, semua buah di taman ini nggak boleh. Dibalik. Terus setan bilang apa? Kamu bisa jadi seperti Tuhan. Itu sebenarnya yang manusia inginkan, saudara, sejak dari zaman sebelum kejatuhan. Sejak dari zaman sebelum kejatuhan, manusia sudah ingin sebenarnya seperti Tuhan. Tidak mau diatur, tapi mau ngatur. Tidak mau diperintah, tapi mau merintah. Saya pernah, saudara, tahun lalu ketika saya sedang berdoa nyembah, Tuhan tarik roh saya keluar. Ya, kalau saudara mau tahu itu di kitab Yehezkiel. Yehezkiel itu adalah kitab yang paling lengkap tentang hal rohani. Kitab lain-lain sebagian-sebagian, Yehezkiel paling lengkap. Kenapa? Dia ada di tepi sungai Kebar di Babel. Setiap malam dia ada di Yerusalem. Antara Babel sama sungai Kebar itu, antara Babel dengan Yerusalem, itu 3 bulan sampai 5 bulan perjalanan. Buktinya, Esra balik dari situ butuh 5 bulan. Gimana malam dia bisa ke Yerusalem? Rohnya yang jalan. Itu ada di Alkitab. Ada? Saudara. Tapi mesti yang asli itu yang Alkitab. Dibawa. Tuh, ini kemana Tuhan? Tuhan bilang, aku ajak kamu sebelum kejatuhan. Terus Tuhan bilang apa? Ini loh pikirannya Hawa waktu sebelum kejatuhan. Maka setan ambil itu, serang dia. Persis seperti yang dia pikirkan, maka jatuh. Coba, semua kita ingin kaya, amin. Amin. Begitu tiba-tiba saudara terima SMS berhadiah, banyak orang kena. Tapi kalau nggak ingin kaya, pasti bilang, ya lu ambil sendirilah. Amin. Tapi kan hadiah, langsung kirim uang, kirim. Sebelum kejatuhan, dia sudah nggak puas lihat suaminya, aku jadikan tukang kebun. Kenapa? Karena itu perlu pengalaman pribadi sama Tuhan. Tapi itu ada di ayat firman. Jangan pengalaman tapi nggak ada ayatnya, itu ngawur, bahaya, saudara. Mesti ada kebenaran firman yang mendukung. Tuhan bilang apa? Makanya setan bilang apa? Kamu bisa jadi seperti Tuhan. Nah, cocok. Aku memang maunya gitu, dia makan. Kalau dia bilang, enggak lah, jadi Tuhan tuh susah. Betul? Ada minta hujan, kasih hujan banyak, minta panas. Amin? Betul? Iya apa ya? Terus ada lagi apa? Ada lagi berantem minta mati. Begitu diberiin berlian minta panjang umur. Susah. Amin? Iya, kagak gampang, saudara. Iya, kalau saudara nonton apa? Bruce the Almighty itu, saudara bisa ketawa sendiri. Susah.
Tapi karena dia nggak senang apa? Ngapain aku diatur? Ngapain punya suami seperti tukang kebun? Kalau bisa jadi seperti Allah kan enak, betul? Wah, istrinya Tuhan. Wah, bukan istrinya tukang kebun, naik pangkat berapa ribu tingkat. Saudara, lihat. Di situ. Ya, jadi terus iblis apa? Nggak puas nih. Ditawarin. Saudara, kalau nggak puas ditawarin itu kan asik, betul? Seperti seorang bapak misalnya, istrimu bawel, cerewet, betul? Tiba-tiba ada penawaran di luar yang lemah lembut, pengertian. Halo, itu butuh iman yang kuat untuk tidak goyah, amin? 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 Iya. Tapi kalau istrimu sangat baik, sangat-sangat, ya di luar gangguan, nggak, kenapa? Nggak sebaik istri saya, pasti kan? Tapi kalau lihat istrinya, dulu idaman, sekarang iya, misalnya gitu, pasti, saudara. Tapi bagaimanapun juga memang laki-laki dari dulu, dari zaman Adam itu, saudara nggak bisa sama istri satu. Makanya Tuhan waktu zaman Adam dikasih cuma satu. Nggak ada pilihan, betul? Tapi zamannya Abraham banyak, jadi Abraham kawin lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Belum jam, masih setengah jam saya khotbah. Tenang. Ya. Aduh, saya saudara sering khotbah 3 jam. Ya. Kadang-kadang Tuhan bilang sampaikan semua. Nah, Tuhan bilang aku udah puas, kata Tuhan. Kau udah sampaikan aku punya mau, baru dia bekerja. Dia tergantung dia. Kita kadang-kadang ngaku gereja Pantekosta, ngaku aliran Pantekosta, ngaku orang-orang amal roh, tapi jarang mau diatur roh. Saudara, benar. Saya pernah khotbah di satu gedung KKR nih. Tuhan kerja geblak, muntah-muntah segala macam, satpamnya naik. Kok ada satpam datang? Jangan saya pikir mau laporan suruh bubar karena bom. Ya, datang. Pak, ini gedung cuma disewa 2 jam. Astaga. Saudara-saudara, mari kita turun ke bawah di ruang parkir kita lanjutkan, saudara. Ya, kita parkir gedung itu. Ya, di situ. Kasihan, saudara. Ya, Tuhan Yesusnya di tempat parkir. Karena kenapa gerejanya miskin? Miskin padahal orang-orang sana kaya, saudara. Yang hadir. Ya, tapi miskin dalam hal apa? Memberi. Boleh miskin tapi kaya memberi, amin? Yang sudah kaya miskin memberi, ini yang parah, betul? Lebih baik kita bilang ini, Tuhan, dia engkau perkaya tapi dia miskin memberi. Lebih baik engkau pindahkan kepada orang yang miskin tapi kaya memberi, amin? Amin. Yuk kita lanjutkan sedikit. Saudara, segala binatang merayap di bumi. Nah, saudara perhatikan. Kita dibuat berkuasa atas apa? 1, kebohongan. 2, atas memutarbalikan firman, atas rencana dan keinginan yang salah. Ya kan? Masa sih makhluk ciptaan ingin menjadi seperti Tuhan? Ini kan sudah kelewatan, betul? Betul? Kelewatan, tapi karena tidak sadar, dia tidak berkuasa atas ambisinya, keinginannya yang berlebihan. Saudara tahu? Tuhan memberi orang yang tidak menginginkannya. Beberapa kali, saudara, saya sama pergi pelayanan di satu tempat. Satu bapak nangis. Pak, tolong doakan saya. Loh, nangis nih bapak. Semua orang pikir pasti dia susah. Semua orang pikir pasti orangnya susah. Kenapa? Nangis saya, tolong doakan saya. Oke, kita doa. Tuhan bilang kamu bingung. Iya, kamu bingung. Terus? Oke, kita doa. Tuhan, dia bingung karena diberkati luar biasa. Gila nggak? Bingung nggak? Bingung toh? Orang ini nangis kenapa? Iya betul, saya bingung kenapa 4 tahun ini Tuhan begitu berkati saya. Untuk apa, Pak? Lu. Jadi nangis diberkati bingung. Untuk apa Tuhan bikin saya jadi begini? Loh, kita doa, Tuhan kau berkati dia untuk apa? Jangan pakai kesempatan. Masa nggak sadar? Kesempatan namanya. Betul itu nggak? Masa bilang, Pak, masa nggak peka? Jangan, nggak boleh. Ya, lalu kita doa, Tuhan untuk apa? Terus Tuhan kasih tahu, aku memberkati dia karena aku punya rencana begini. Dia bilang, saya ngerti sekarang, Pak. Terus saya kasih tahu dia, engkau sekarang super diberkati, hati-hati. Ya, kalau kita bilang uang membuat kita banyak teman. Ya, ada satu buku yang indah sekali. Buku itu bilang gini, ketika kita berhasil, kita akan punya banyak teman palsu. Ketika kita gagal, disitulah baru kita ketemu teman sejati. Benar. Ya, saya bilang hati-hati. Terus dia bilang, Pak, saya harus hati-hati gimana? Gini. Kau harus ketemu orang yang mengarahkan kau dengan murni.
Engkau harus ketemu orang yang tegur engkau kalau salah. Engkau harus ketemu orang yang benar tahu panggilanmu apa dan dia suruh. Karena kalau enggak, engkau diberkati. Ingat M3110. Betul? M310. Apa itu? Maliaki 3 ayat 10. Bawalah. Ini bahaya, saudara. Ya, ini bahaya. Betul? Dianggap apa? Kita seringkali jadi calo. Kenapa? Kalau orang diberkati karena saya. Pasti kayak orang, saya lucu berhasil lakukan di rumah itu fee. Ini apa? Ini bahaya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, terbang burung binatang yang merayap di bumi. Lihat. Berkuasa atas keinginan, berkuasa atas penipuan, berkuasa atas pemutarbalikan firman. Gimana saudara tahu saudara diputarbalikkan kalau saudara nggak tahu yang asli? Banyak orang Kristen, saudara maaf kata, bukan hanya orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen takut masuk dalam dimensi roh. Karena mereka takut sesat katanya. Kenapa mereka nggak belajar yang asli supaya tahu yang palsu? Bukan karena ada uang palsu yang keluar banyak. Sekarang negara kita uang palsu ratusan ribu. Terus saudara nggak usah punya uang, siapa tahu palsu, begitu? Kalau saudara seperti itu, mari kami akan terima di sini, betul? Ya, karena saudara takut palsu, mari antar ke sini saja, nggak masalah. Betul? Karena mereka takut akan itu, mereka bilang jangan ngeroh, jangan masuk dalam dimensi itu. Justru kalau kita tidak masuk di situ, kita ditipu terus. Kenapa? Iblis itu roh. Saudara, itu. Kalau kita nggak masuk dimensi itu, kita dibohongi terus kok. Kalau dimasukin dia ngomong apa? Sebentar saya uji rohnya. Dia ngomong dari motivasi apa? Ketahuan. Saudara, kalau enggak. Oke, puji Tuhan. Anak ini belajar meniru, nanti jadi hamba Tuhan. Ya, amin. Yuk, kita lanjutkan. Ya, terus saudara, sekarang kita mau perhatikan. Sudah sampai di situ? Ya, beranak cucu. Sekalipun begitu, Abraham perlu minta 24 tahun untuk punya anak. Ada pergumulan, sehingga dia sebut bapak orang beriman. Sekalipun Tuhan bilang beranak cucu, Zakaria perlu banyak bergumul untuk lahir Yohanes Pembaptis. Sekalipun Tuhan bilang beranak cucu, Elkana dan Hana perlu banyak berdoa untuk lahir Samuel. Betul? Betul? Terus siapa lagi? Lahir Simson. Sekalipun Tuhan bilang beranak cucu. Berarti apa? Sekalipun Tuhan bilang kamu diberkati, aku diberkati, semua kita diberkati. Tuhan bilang, misalnya begitu. Tetap ada perjuangannya, ada pelatihan imannya, ada latihan ketaatannya untuk mendapatkannya. Ini yang kita harus ngerti kebenaran. Jadi, kalau sekarang kita sedang dilatih, bilang, terima kasih Tuhan, kalau aku dilayakkan masuk latihan ini. Karena habis masuk latihan, lulus, terima. Daripada nggak dilatih-latih, mana pernah dapat apa-apa. Halo. Tapi Pak, bisa nggak mohonkan latihannya sangat ringan? Bisa. Latihannya saudara dikurangi, berkatnya juga disesuaikan. Mau? Nggak mau. Amin. Mau masuk tentara, latihan 3 bulan, pangkat langsung letnan. Nggak bisa. Tentara kalau sekolah 6 bulan itu, pangkat balok merah lurus. Betul? Kalau sekolah di Akabri 3 tahun keluar langsung letnan. Pilih mana? Yang tidak tahu. Karena letnan bisa jadi jenderal balok merah, jenderal kancil. Oke. Sekarang kita langsung kepada kebenarannya. Ya, lah ini baru 1 ayat cek panjang ya. Apalagi sambung 1 ayat. Oke. Sekarang mari kita bersaat teduh. Sekarang kita mau doa. Udah dengar kan? Kebenaran. Sekarang mau hidup menurut kebenaran, mau nurut kebenaran, atau tuh minta Tuhan rubah firman-Nya. Kau sudah janji berkati. Mana berkatnya? Ayo cepat. Ya, kau sudah bilang beranak cucu, buktinya mandul. Mau yang mana? Mau kebenaran firman atau minta Tuhan rubah firman? Kebenaran. Yuk, kita mau doa sekarang.